Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada di mahasiswa yang kami banggakan pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ke-7 ke-8. Jauh sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana teknik penulisan karya ilmiah, dan kemudian pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk masuk pada judul atau masalah penelitian yang akan kemudian dihadapi oleh adik mahasiswa di semester akhir nanti. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya atas nama Dr. Hairul Amar, MORIFO, mencoba untuk menjelaskan seperti apa sih konteks judul atau masalah penelitian yang coba dirangkai oleh adik-adik mahasiswa kelak nanti di semester akhir. Oke, yang pertama, ada pertanyaan fundamental yang mesti harus kemudian dipikirkan, dianalisis, dan kemudian dikaji oleh kita bersama bahwa apa sih substansi daripada penelitian itu sendiri. Gitu kan? Jadi, penelitian adalah suatu penyelidikan ya, atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu, ya kan? Jadi penelitian ini teman-teman sekalian, jadi dalam bahasa Inggrisnya itu riset, ya. Jadi upaya untuk melakukan penyelidikan suatu fenomena yang kemudian terjadi di baik di sekolah maupun di lingkup sosial. Kemudian yang kedua, ini jenis-jenis penelitian. Jadi di dalam penelitian itu sendiri terdapat beberapa teknik. Yang pertama adalah penelitian, ada beberapa model penelitian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif, yang ketiga research and development atau yang kemudian biasa didengar oleh kita itu R&D, kemudian selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penelitian evaluasi. Jadi penelitian kuantitatif ini terdapat 4 komponen penting yang harus kemudian dilakukan oleh kalian. Yang pertama, kalian menggunakan eksperimen, ya. Kemudian yang kedua, mengurai sesuatu itu deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah korelasi, menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian yang keempat adalah penelitian survei. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, di dalam penelitian kualitatif itu terdapat 2 komponen besar yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kalian. Yang pertama adalah historical atau historis, sejarah. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Jadi perbandingan kasus atau ada kasus-kasus yang mesti harus kemudian dilakukan oleh penelitian. Contohnya seperti wartawan dan lain-lain. Ya, dalam dunia kampus itu ya sering disebut oleh kita sebagai peneliti gitu, peneliti yang mencoba untuk menelusuri beberapa kasus baik di dalam kelas, dalam sekolah itu sendiri, di dalam kampus maupun di masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan research and development teman-teman sekalian. Kemudian penelitian tindakan kelas (PTK), kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penelitian evaluasi. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga adalah proses penelitian. Proses penelitian ini katakanlah kita bagi menjadi 3 komponen besar. Yang pertama adalah menemukan masalah, kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data, yang ketiga itu menganalisis, kemudian yang keempat adalah menyimpulkan. Ya, proses penelitian ini kalau menurut kita paling gampang, satu, kita mencari masalah dan kemudian menemukan masalah. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan fakta-fakta yang kemudian terjadi di dalamnya, yaitu mengumpulkan data, fakta-fakta itu adalah bagian daripada data. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis setiap persoalan yang kemudian kita temukan di dalam lapangan. Yang keempat adalah menyimpulkan seperti apa masalah yang terjadi sebenarnya.
Kemudian selanjutnya bagaimana mencari sumber masalah. Ya kan? Mencari sumber masalah ini teman-teman sekalian sebenarnya banyak cara, tetapi yang secara metodologis kita coba urai ada 4 ya sumber masalah yang mesti harus kemudian kita jadikan sebuah referensi. Yang pertama adalah pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah ini semacam pertemuan ilmiah itu semacam seminar, workshop, dan kemudian pelatihan-pelatihan yang lain, termasuk dialog publik, kemudian diskusi-diskusi publik. Kemudian yang kedua adalah membaca referensi. Ya, jadi ada referensi itu ada yang bersumbernya dari koran, ya, sumbernya dari media-media yang lain, ada yang sumbernya dari jurnal nasional yang terakreditasi, kemudian ada yang sumbernya jurnal internasional, sumbernya dari jurnal internasional. Kemudian yang ketiga adalah observasi saat perkuliahan. Jadi pada saat kuliah kalian sembari melakukan observasi, apa sih masalah substansi yang mesti harus kemudian dijadikan masalah penelitian kalian nanti. Baru kemudian kalian nanti bisa merumuskan judul penelitian kalian. Kemudian yang keempat adalah saat sedang mengajar. Ya, jadi di saat teman-teman nanti di saat PPL KKN gitu kan, kemudian di saat PPL kalian menemukan apa sih substansi persoalan yang kemudian terjadi di lingkup siswa-siswi kita gitu loh. Jadi itu bisa dijadikan acuan sebagai dasar kita untuk merumuskan seperti apa masalah-masalah yang kemudian terjadi, sehingga kita ketika menemukan masalah baru kemudian kita merumuskan sebuah judul penelitian. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke masalah yang baik untuk kemudian diteliti. Ya, masalah yang baik yang harus kemudian diteliti itu teman-teman sekalian, yang pertama adalah yang terbaru. Ya, kemudian yang kedua adalah kenyataan yang kemudian terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga itu inovatif, yaitu sesuatu yang inovasi baru yang kemudian dihasilkan oleh kalian. Kemudian yang ketiga nanti sesuai dengan keilmuan dan keilmuan kita masing-masing. Biasanya itu bidang katakanlah yang olahraga ya olahraga gitu kan. Kemudian katakanlah yang hukum sosial dan politik yang politik. Jadi interdisipliner profesional terhadap keilmuan. Jadi maksudnya yang terbaru itu jangan sampai judul yang kemudian dibuat oleh teman-teman ya mengcopy paste judul yang sudah 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu yang sudah dilakukan atau diteliti oleh teman-teman yang lain. Ya, sehingga nanti dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian yang kedua, kenyataan di lapangan. Teman-teman sekalian. Jadi di saat ada di mahasiswa melakukan penelitian, kalian semua melakukan penelitian atau turun ke lapangan dengan tugas PPL KKN, tentu kalian banyak hal-hal yang kemudian kalian temukan di dalam lapangan di tempat sekolah tersebut, baik itu konflik mengenai sarana dan prasarana, kemudian sikap sosial siswanya atau mahasiswanya, atau konflik mungkin yang terjadi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, gitu kan. Itu kenyataan yang kemudian terjadi di lapangan. Ya, kemudian yang ketiga inovasi. Jadi ada mahasiswa di tengah teman-teman diutus oleh beberapa kampus untuk melakukan PPL KKN, tentu ada hal-hal baru yang mesti harus kemudian ditemukan oleh teman-teman sekalian saat ada mahasiswa yang lain temukan di lapangan. Tentu itu akan menjadi kerangka awal dalam menyusun sebuah penelitian. Baik itu teman-teman menghasilkan sesuatu atau berinovasi terhadap hal-hal yang baru. Kemudian yang keempat itu sesuai dengan keilmuan. Tentu teman-teman sekalian yang jurusan olahraga tentu
tidak menutup kemungkinan bisa ya meneliti terkait persoalan jurusan yang lain, tetapi yang lebih bagus teman-teman yang jurusan olahraga itu meneliti terkait persoalan fenomena yang terjadi di lingkup keolahragaan. Tentu jangan sampai keluar dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 3 tahun 2005. Kemudian teman-teman sekalian, jadi selanjutnya kita memasuki identifikasi masalah dan rumusan masalah yang kemudian akan disusun oleh kita nanti. Oke, sebelum kita membahas terkait persoalan identifikasi masalah atau rumusan masalah, tentu dari beberapa item tadi yang kemudian saya jelaskan, membuat teman-teman penasaran atau memancing animo teman-teman untuk bertanya. Kira-kira ada yang mau diskusi nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, teman-teman sekalian, ada dari mahasiswa? Ada? Zulfikar? Nggak ada, Pak. Lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diperjelas ya? Saya mau bertanya. Ya. Halo. Siapa tadi kira-kira? Nggak ada, Pak. Lanjut. Oke. Tidak ada ya? Ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian. Jadi identifikasi masalah dan kemudian rumusan masalah itu kita berbicara terkait persoalan identifikasi dulu sebelum kita memasuki rumusan masalah. Identifikasi masalah itu merupakan langkah awal dari suatu rangkaian kegiatan penelitian maksudnya. Ya, tentu identifikasi masalah itu sebelum kita melakukan penelitian, maka ada beberapa hal yang mesti harus kemudian diidentifikasi oleh kita. Baik satu lingkungan sekolah, lingkungan sosial yang terjadi di dalam sekolahnya, atau masalah-masalah keolahragaan yang lain. Kemudian yang kedua, seringkali hal ini tidak mudah dan sangat tergantung pada pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari peneliti. Ya, jadi langkah awal ini seringkali ini menjadi hal yang paling mudah yang kemudian dilakukan oleh teman-teman sekalian sebelum melakukan menyusun sebuah kerangka judul skripsi teman-teman sekalian. Jadi timbulnya masalah yang akan diangkat untuk suatu penelitian dapat diidentifikasi melalui satu, teman-teman sekalian, pengamatan suatu kejadian seperti yang kemudian saya jelaskan tadi. Kemudian ada yang melalui literatur atau pustaka ilmiah, biasanya yang hasil bacaan-bacaan teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua hasil diskusi ilmiah, jadi melalui seminar, pertemuan ilmiah, dialog publik, atau hal-hal lain yang dianggap penting. Kemudian yang selanjutnya itu pengalaman pribadi, intuisi, dan lain sebagainya. Jadi seseorang peneliti perlu menghayati, mendalami, dan tertarik pada masalah yang ingin dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Biasanya seorang peneliti itu teman-teman sekalian, jadi tingkat penasarannya itu tinggi. Ya, jadi ada upaya secara sadar yang kemudian dilakukan oleh seorang peneliti untuk memecahkan sebuah masalah secara metodologis, maka dilakukan penelitian. Apa sih sebenarnya yang kemudian terjadi pada sekolah ini gitu kan? Jadi kenapa sih kemudian bisa terjadi konflik di antara sekolah satu atau sekolah yang sekolah yang lain gitu kan? Jadi seorang peneliti itu tertarik masuk pada persoalan-persoalan
konflik yang kemudian terjadi. Ya, maka daripada itu seorang peneliti itu memiliki penghayatan yang sangat besar. Seorang peneliti itu memiliki imajinasi yang sangat besar supaya model memecahkan masalah nanti apakah menggunakan analisis SWOT atau menggunakan yang lain, atau peluang-peluang untuk memecahkan masalah itu seperti apa, peluang timbulnya atau munculnya konflik ini disebabkan oleh apa gitu kan. Jadi banyak hal yang misterius kemudian dikorek-korek atau diteliti oleh seorang peneliti itu sendiri. Dari hasil identifikasi masalah akan diperoleh banyak masalah, ya, masalah-masalah yang kemudian dimunculkan atau ditemukan di lapangan itu seperti yang kemudian saya jelaskan tadi, ya. Dan teman-teman sekalian, jangan menganggap semua persoalan itu ya layak kemudian diteliti. Ya, tidak semua masalah layak kemudian diteliti. Teman-teman sekalian, oleh karena itu selanjutnya perlu dipilih permasalahan-permasalahan yang paling penting dan sesuai untuk diteliti dan kemudian dilakukan perumusan masalah. Ya, katakanlah contoh ya, bagi teman-teman yang olahraga, pengaruh ya latihan weight training atau pengaruh latihan pliometrik terhadap ketepatan smash atau spike terhadap bola voli. Ya. Dan lain-lain teman-teman sekalian. Selanjutnya ini beberapa pertimbangan yang coba dilakukan oleh kalian pada saat melakukan penelitian. Ya, ini dari dari sudut pandang objektivitasnya. Ya, sejauh mana penelitian mengenai masalah yang bersangkutan itu akan memberikan sumbangan pada satu pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah praktis di lapangan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan. Jadi, seorang peneliti tentu bukan hanya memecahkan masalah, tetapi berupaya untuk mengembangkan sebuah teori, ya, atau menemukan sebuah teori yang mesti harus kemudian ditawarkan secara idealisme terhadap yang lainnya, ya, sehingga sering kemudian disebut oleh kita resolusi, ya, jembatan antara konflik satu dengan konflik yang lain. Ya, selanjutnya kelayakan suatu masalah untuk diteliti bersifat relatif tergantung dari konteks permasalahan tersebut. Keputusan akan tergantung pada ketajaman peneliti untuk melakukan evaluasi secara kritis, menyeluruh dan kemudian menjangkau ke depan. Maka ada beberapa metode yang mesti harus kemudian digunakan oleh kita. Jadi salah satunya adalah analisis SWOT. Ada yang kemudian dampak, ada peluang, hambatan, ya. Kemudian hal-hal lain yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita. Selanjutnya teman-teman sekalian, oke kita lanjut. Ini jenis-jenis permasalahan dan lain sebagainya. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ya, dapat merumuskan masalah. Ketika teman-teman sekalian melakukan identifikasi masalah, maka teman-teman melakukan perumusan masalah. Masalah-masalah, makanya masalah yang layak kemudian dirumuskan nanti berdasarkan hasil identifikasi masalah yang mana saja yang cocok kemudian dilakukan penelitian. Rumusan masalah hendaknya padat dan jelas. Ya, ingat jangan sampai keluar dari konteks. Kemudian yang kedua, uraian perumusan masalah tidak harus dalam bentuk kalimat tanya. Bentuk kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, rumusan hendaknya memberikan petunjuk tentang kemungkinan mengumpulkan data atau pengumpulan data guna menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian dalam perumusan masalah dapat dijelaskan satu, definisi, dua, asumsi, ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkup yang terjadi yang menjadi batasan penelitian. Ini selanjutnya mempertegas atau merumuskan secara eksplisit yang tersirat pada latar belakang penelitian. Kemudian selanjutnya menjelaskan masalah yang akan diteliti, ruang lingkup dan batas-batas penelitian, serta asumsi yang kemudian digunakan. Yang terakhir, bisa disusun dalam bentuk pernyataan atau kalimat tanya yang nantinya dijawab oleh peneliti. Kita menyusun pernyataan atau pertanyaan tentu akan dijawab oleh peneliti itu sendiri. Makanya
dalam merumuskan suatu masalah jangan sampai menyulitkan pribadi peneliti. Itu kuncinya teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, sebagai tugas kalian ke depan, saya berharap teman-teman sekalian buatkan satu bab untuk kemudian didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Karena tentu teman-teman sekalian dari mulai identifikasi masalah, rumusan masalah, pembuatan judul dan lain sebagainya tadi, ini sebagai dasar kalian membangun paradigma dalam merumuskan sebuah judul penelitian. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya, mau berdiskusi dengan saya? Sebelum kita Izin akhiri Pak, mata saya Ida Harul Haq Pak. Oke, Mau silakan. bertanya Pak, Boleh. cara membuat satu tugas seperti ini Pak, apakah dari kemauan kita ataupun dari ide kita sendiri Pak? Iya. Untuk merumuskan dan meneliti masalah-masalah Pak? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Terima kasih Mas Idrul Haq. Jadi yang pertama, seorang peneliti percaya pada potensi pribadinya. Ingat. Kemudian yang kedua, seorang peneliti tentu mampu mengidentifikasi setiap persoalan yang akan ditelitinya. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang peneliti harus mampu melahirkan ide-ide baru terhadap konteks yang akan diteliti olehnya. Ya. Makanya hal-hal seperti ini harus tumbuh dari ide dan gagasan seorang peneliti. Ya. Tentu teman-teman yang lain sebagai penopang untuk melengkapi hasil penelitian kita. Katakanlah ada seminar, ada workshop, ada pelatihan, ada kawan diskusi, ada kawan dialog. Itu sebagai pelengkap untuk melengkapi setiap argumentasi atau literasi kita di dalam menyusun sebuah latar belakang masalah nanti. Begitu, Mas Idrul Haq. Siap Pak, siap. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Oke, teman-teman sekalian, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian sudah mau bergabung dalam Zoom dialog atau seminar ini, atau dialog tentang teknik penulisan karya ilmiah. Ya, sama-sama Pak. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di sesi yang baik, sesi yang bagus, dan tentunya berisi ide dan gagasan-gagasan terkait persoalan teknik penulisan karya ilmiah. Oke, selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan kemudian selamat mengasah potensi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.